Halo, jumpa lagi bersama saya Anita Kurnia Rahman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh keragaman budaya Indonesia. Ada dua, akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa menghilangkan kebudayaan lokal itu sendiri. Contohnya adalah kebudayaan Hindu-Buddha dari India mempengaruhi seni bangunan dan seni rupa, tapi sistem kastanya tidak mempengaruhi. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi merupakan pembauran dua kebudayaan yang menghilangkan sifat asli keduanya sehingga membentuk kebudayaan baru. Ya, masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara. Yang selanjutnya adalah fungsi dan peran kebudayaan Indonesia. Ada daya tarik bangsa asing, peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata. Yang kedua, pengembangan kebudayaan nasional, identitas warga negara di mata dunia. Yang ketiga adalah sikap toleransi. Perbedaan pandangan hidup antar warga negara meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai. Yang keempat adalah inovasi kebudayaan. Percampuran budaya dapat dijadikan sebagai inovasi untuk menciptakan kebudayaan lebih baik. Pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis. Lokasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara hidup seorang individu. Hidup di daerah pegunungan, rumahnya beratap rendah agar lebih hangat dan mata pencahariannya sebagai petani. Sedangkan Indonesia di posisi strategis, yaitu Indonesia dilewati Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan banyak warga asing yang singgah dan mulai menetap. Hasilnya, banyak budaya asing khususnya penyebaran agama. Yang selanjutnya adalah kondisi ekologi. Hubungan manusia dengan lingkungannya dampak mirip dengan pengaruh letak geografis, yaitu cara hidup seseorang. Kepercayaan membangun rumah cuma boleh menghadap ke arah utara atau selatan saja. Persebaran budaya Indonesia. Ada keragaman agama, keragaman bahasa, keragaman budaya dan adat istiadat, dan keragaman ras dan etnis. Perubahan budaya ada tiga, yaitu invention, penemuan atau penciptaan hal baru, umumnya berupa teknologi, contoh penemuan telepon dan komputer. Discovery, penemuan terhadap suatu benda atau fenomena yang sudah ada sebelumnya. Contoh, penemuan benua Amerika oleh Columbus. Columbus hanya menemukan benua Amerika, bukan menciptakan. Difusi, proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Contoh, penyebaran budaya K-pop ke seluruh penjuru dunia. Istilah lain dalam kebudayaan, ada culture shock dan culture lag. Culture shock antara lain disorientasi individu ketika mengalami budaya yang tidak familiar dengannya. Culture lag, fakta dalam sebuah unsur budaya terdapat perubahan yang lebih cepat dibanding seharusnya sehingga terjadi semacam ketidakpastian pada sistem budaya untuk menerima perubahan itu. Dan multikultural, keadaan di mana satu tempat dipenuhi oleh keberagaman budaya dan keberagaman tersebut dapat menyatu. Etnosentrisme, yaitu praktek menilai budaya lain dengan standar budaya sendiri, dan integrasi budaya dan relativisme budaya,
Integrasi budaya merupakan hubungan yang dekat di antara elemen-elemen dalam suatu sistem budaya. Dengan relativitisme, praktek menilai budaya berdasar standarnya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih.